kita harus banyak sembahyang. Sekali lagi harus banyak. Loh, aku sudah sembahyang Mbak Dian, sehari jadwal sembahyangku itu 10 grup loh. GBI toh? Wah, tidak ada hari tanpa doa. Shalom. Selamat menyambut Natal dan menyambut tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, suasana Natal ini kalau di Indonesia biasanya keluar rumah itu sudah aroma-aroma Natal gitu ya. Hari ini kita mungkin merayakan Natal tidak seperti tahun-tahun yang lalu ya. Mungkin Natal kita tahun ini tidak ditemani oleh orang-orang yang kita kasihi. Ya, mungkin Natal tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Satu hal kita percaya, Allah Immanuel, Allah beserta kita. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan. Bicara tentang Natal, ya, bicara tentang kasih Tuhan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa diberikan kepada setiap kita. Maka enggak heran kalau semua dunia merayakannya. Ya, mal-mal sudah dihias, kemanapun kita pergi sudah dengar lagu-lagu Natal, gitu rasanya di hati itu ya agak cenut-cenut gitu ya, saudara ya. Ingat keluarga di rumah, apalagi kita telepon di rumah, semua pada bikin kue, beli baju baru. Kita di sini kedinginan ya, tapi tetap sukacita karena hadirat Allah itu akan memberikan sukacita bagi kita. Ya, selain berita sukacita, kelahiran Tuhan Yesus akan membebaskan kehidupan kita dari dosa, melepaskan kita dari kutuk maut. Tapi ingat saudara, Natal juga mengingatkan kita betapa dahsyatnya kekuatan dosa. Kalau Adam dan Hawa enggak jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus enggak perlu lahir ke dunia. Betul? Tapi dahsyatnya dosa itu loh, yang membuat saudara dan saya bisa kehilangan keselamatan. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, diserahkan pada dunia untuk menebus dosa saudara dan saya, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, dahsyat sekali kekuatan dosa. Ya, jadi peristiwa Natal jangan kita hanya hahaha gitu ya, jangan hanya sorak-sorak saja, tapi kita mengingat bahwa kekuatan dosa itu bisa mengambil keselamatan. Ya, karena Yesus sudah lahir ke dunia menebus dosa kita, lah kita jangan sengaja berbuat dosa. Wah, enggak disengaja itu dosa, masuk nyelinep ya. Tapi jangan kita sengaja berbuat dosa. Roh Kudus itu pasti kok mengingatkan pada kita. Betul enggak? Kalau kita sudah bergaul karib dengan Tuhan, melakukan kesalahan sedikit gitu aja rasanya hati tuh enggak enak gitu loh. Itu suara Roh Kudus, saudara. Kita harus peka mendengar suara Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, berkat MDPJ bulan ini ya, Tuhan menyampaikan pesannya melalui hambanya Bapak Gembala Pembina kita yaitu Pak Niko, bahwa memasuki tahun 2024 dan merayakan Natal tahun 2023, kita harus banyak sembahyang. Ya, sekali lagi harus banyak. Loh, aku sudah sembahyang Mbak Dian, sehari jadwal sembahyangku itu 10 grup loh. GBI toh? Wah, tidak ada hari tanpa doa. Doa pagi, doa siang, doa sore, belum doa makan, doa mau tidur, ya, doa pribadi, ya. Tapi apakah kita sudah sembahyang? Kita mau koreksi diri kita. Jangan hanya berdoa karena jadwal, jangan hanya berdoa karena takut nggak dianggap aktif di kegiatan, terus kita doa asal-asalan. Hari ini yang Tuhan minta adalah sembahyang, ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, sembahyang, ya, sembah itu artinya berdoa. Yang hujan turun lagi, bukan itu ya, itu yang ya, yang itu artinya yang maha suci.
Ya, yang maha suci, yang maha kudus, yang maha kuasa. Jadi sembahyang adalah berdoa, menyembah kepada yang maha kuasa yang kita kenal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, sudahkah kita sembahyang? Sudah, gitu ya. Yuk kita koreksi diri kita. Kita mau belajar dari kisah yang ada di dalam Matius 2. Kita nanti akan baca dari ayat 1 sampai 12. Orang Majus dari timur, ya, kita baca bersama-sama di ayat 1 dulu. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dikatakan dari timur. Orang Majus ini bukan orang Yahudi, saudara. Ya, tapi kalau para gembala asli orang Yahudi, tapi orang Majus ini dari luar negeri, ya, datang untuk apa? Mencari tahu di mana sang raja, sang Mesias itu dilahirkan. Ya, di ayat kedua kita baca sampai langsung ke ayat keempat. Kita baca sama-sama. 3, 4. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. 4. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Iya. Kenapa Herodes terkejut? Ya, takut kalau kedudukannya nanti diambil oleh sang Mesias, sang raja yang dilahirkan. Kenapa? Karena Herodes itu pikirannya sempit, saudara. Dikira Yesus lahir adalah menjadi raja secara dunia. Akhirnya dia ketakutan, dia terkejut. Ya apa sih orang terkejut itu? Kenapa terkejut? Takut. Ya, orang kalau takut kalah itu kan bingung cari taktik, saudara ya. Contohnya nih pencalonan presiden di Indonesia. Ya. Kalau yang takut kalah itu pasti menjelek-jelekkan yang lain. Ya? Betul enggak? Enggak pede. Ya, dia takut tersaingi menjelek-jelekan, dicari kejelekan. Tanda-tandanya orang yang takut kalah. Kalau orang yang enggak takut kalah ya santai aja. Dia berjalan sesuai dengan apa yang dia bisa. Nah, Herodes pun demikian, saudara. Dia takut kalau nanti kedudukannya diambil oleh raja yang dilahirkan itu. Ya, karena itu dia mencari tahu. Dia bertanya pada siapa tadi yang tanya? Ini kayaknya ngantuk ya. Ya? Iya, kepada orang Majus dia bertanya, coba cari tahu di mana bayi itu berada. Kalau sudah ketemu cepat kasih tahu aku. Kasih tahu aku mau menyembah dia, katanya. Benar enggak? Bohong, itulah kelicikan orang yang takut kalah, saudara. Dia mau pingin bersinar menjatuhkan orang lain. Saya harap kita enggak seperti yang dilakukan oleh Herodes. Nah, ya di ayat ke-5 dan 6 langsung saja kita baca. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dengan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku. Nah, mereka tahu, Bethlehem itu tahu kalau akan lahir. Ya, tapi kenapa kok mereka santai-santai aja? Orang Yahudi itu tahu loh kalau akan lahir Yesus, sang juru selamat, tapi mereka santuy gitu. Tapi yang dari luar negeri pada datang. Ya. Nah, ini sudah dinubuatkan, saudara, bahwa dari bangsa-bangsa akan berduyun-duyun mencari. Nah, pertanyaannya bagi kita,
kita yang sudah mengenal Yesus, yang sudah berkata bahwa aku sudah terima Yesus, apakah kita masih santuy-santuy saja? Ya, sedangkan orang dunia sedang mencari di manakah kedamaian. Orang dunia mencari damai sampai kemana cari damai? Sampai pergi ke negeri seberang, holiday kemana-mana, ngumpulkan duit supaya damai katanya. Karena mereka nggak tahu bahwa damai sejahtera ada di dalam Yesus. Nah, saudara yang sudah tahu bahwa damai sejahtera itu ada di dalam Yesus, apa yang kita perbuat? Apakah kita membiarkan Tuhan Yesus di belakang? Ya, hari ini tuh mengingatkan sekali kepada kita, saudara. Kita yang sudah terima Yesus, ayo kita hampiri Dia setiap hari. Sapa Dia setiap hari. Ya, ajak Yesus untuk berdialog setiap hari. Apa sih musuh kita yang membuat kita itu mele sama Tuhan Yesus? Apa? Ini loh, saudara. Betul enggak? Betul enggak? Kita mau buka Alkitab tiba-tiba ting tung masuk WA, digeser. Sapa yo? Betul? Kita mau buka renungan, lagi baca tiba-tiba lewat berita debat presiden. Aduh. Iya, firman Tuhan kita lewati, saya tak lihat debat presiden dulu. Ya, jadi iblis itu punya banyak cara untuk mengalihkan perhatian kita untuk tidak mencari Yesus, hadiratnya di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang yang sudah mengenal Kristus, harusnya kita punya greget. You know greget? You know greget? Apa itu greget? Semangat gitu loh, kemauan yang kuat untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi. Jangan hanya mengenal Kristus itu tentang berkat-berkat itu. Ya, jangan hanya mengenal Tuhan Yesus hanya karena mujizat kesembuhan itu. Apa artinya saudara sembuh kalau saudara binasa? Ya, apa artinya kita dapat berkat melimpah, babinya ginuk-ginuk? Ya, usahanya berhasil tapi kita binasa. Ya. Jadi carilah Tuhan, ya, secara benar kita mengenali, yaitu dengan merenungkan firman setiap hari, membangun satu hubungan erat dengan Tuhan setiap hari. Saya yakin ketika kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, Tuhan itu akan bicara banyak pada kita. Ya, apa yang membuat kita sedih, apa yang membuat kita gagal, apa yang membuat kita melakukan banyak kesalahan itu Roh Kudus itu terus nuntun kita, saudara. Ya, saya punya kesaksian kemarin, kapan hari itu saya itu ditawari kambing sama teman saya. Mbak Dian, aku butuh duit, aku mau jual kambing. Ya. Terus aduh, geopo kambing, wong aku di Hongkong siapa? Wes lah Mbak Dian, nanti tak rumate dulu, tak rumate sampai kapan? Aku butuh duit, saya mikir. Geopo sih duitnya? Anakku bayar sekolah. Saya kalau ada orang ngomong anaknya sekolah, orang sakit itu saya itu nggak tega gitu loh, saudara. Saya walaupun aku punya komitmen, aku nggak akan sembarangan menggunakan uang. Tapi kalau ada orang sambat, anak bayar sekolah, sakit, itu luluh hatiku, saudara. Dan akhirnya nego-nego harga, oke, saya tanya ke teman saya yang ahli perkambingan. Bagaimana kalau kambing begini, gini, oke, jadian. Ya, sebentar lagi tuh hari raya korban, lempar nanti itu kamu badi wakeh. Tahu badi? Laba untung banyak. Oke, saya bilang sama anak saya, ya opo lagi, oke. Akhirnya oke, hari Minggu ya saya transfer. Ya. Setelah itu saudara, setelah saya udah nanti begini sudah saya rancang, ternyata hari Minggu Sabtu dia telepon, Mbak Dian maaf ya kambingnya nggak jadi tak dol. Kucewo saya, saudara. Nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul satu kata yang kalau orang kecewa itu muncul kata-katanya itu menyakitkan. Tiba-tiba saya bilang ini, hitungan lembe on tuwek erek cili ae. Tahu artinya? Hitungan sama orang tua kayak anak kecil aja. Aku cuma ngomong gitu. Kelihatannya sepele, tapi malam itu saya ngerenung, saudara. Aduh, Tuhan bicara sama saya. Omonganmu itu loh pedes.
Ya, setelah itu saya telepon sama anak saya, Le kayak enggak jadi Le kayak gini. Ya opo Le orang itu hitungan sama gini saya gerutu. Terus anak saya bilang gini, "Walah Bu, wong duit ya urung keluar lho kok jenengan itu sampai segitunya." Ternyata Tuhan pakai anak saya bicara. Iya ya, iya Ibu sampai gak iso tidur, kehilangan damai sejahtera, ngamuk-ngamuk. Wong duit ya urung keluar. Oh iya Le. Akhirnya saya sadar, iya enggak apa-apa. Beberapa minggu kemudian dapat kabar bahwa di daerah kami kena virus hewan. Banyak hewan ternak mati. Roma 8 ayat 28. Akhirnya saya tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Yang mengasihi Dia. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Karena itu ayo bergaul karib dengan Tuhan, saudara. Padang belantara itu akan jadi kebun buah-buahan. Jangan mencurigai Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya rencana. Jangan nyalahkan keadaan, nggih. Nah, selanjutnya saudara, di ayat 7 kita baca sama 8. Ya, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kepo. Ya, Herodes kepo, orang ketakutan tuh kayak bengong cari cara toh. Ya, makanya jangan curiga sama orang, enggak damai sejahtera, Bro. Ya. Ayat 8 selanjutnya kita baca. Ya, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, yaitu Tuhan Yesus. Dan segera sesudah kamu menemukan Dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah Dia. Pret. Bohong loh? Bohong. Kan Dani orang itu kalau punya hati yang jahat itu, saudara, nggak ono damai-damainya. Ya, orang khawatir itu ndak ada damai-damainya. Bengong cari cara untuk menjatuhkan orang lain. Langsung ayat 9, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Saya dari sini mikir keras, saudara. Ya, ini orang Majus dari luar negeri datang mencari alamat yang belum diketahui. Waktu itu belum ada Google Map. Waktu itu belum ada HP. Bagaimana mencari alamat? Wong kita sudah tahu alamat gereja ini aja, saya dulu kesasar-sasar kemana-mana loh. Betul enggak? Kita cari alamat satu kabupaten aja kadang kita kesasar-sasar. Nah ini bagaimana? Dia bisa mencari, berjuang. Ini menandakan betapa perjuangannya. Ya. Perjuangannya untuk mencari bayi Yesus itu enggak kaleng-kaleng, saudara. Enggak putus asa. Dari luar negeri datang tanpa alamat yang jelas. Tapi ini bukan alamat palsu. Ya, alamatnya jelas tapi enggak tahu di mana. Hanya dikasih tanda sang bintang timur. Ya, susah enggak mencari yang kayak gitu? Susah loh, kita sudah tahu alamat gereja di sini, kesasar sebentar aja putus asa, gak wes gak gereja-gerejoan. Kule pindah loh, pindah kemana ke sana? Dek mana? Oh kok pindah-pindah? Ah enggak cool ah. Betul enggak? Lo nanti kita Natal dek Bance, alamatnya di sini. Hei alamat yang jelas dong, aku nyari gak ketemu. Ah gak Natalan ah. Gampang putus asa. Berdoa belum dijawab, ya wes porek saudara. Tuhan gak dengar doaku. Gak ada greget semangatnya gitu loh. Berbeda sekali dengan orang Majus ini. Orang Majus punya semangat, tekad yang luar biasa, ingin bertemu sang Raja Damai. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini bukti perjalanan orang Majus itu perlu perjuangan yang luar biasa. Ya, di ayat selanjutnya nanti kita akan baca ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Kenapa bersukacita?
Bersukacita karena apa? Karena melihat tanda sudah mulai jelas. Sudah mulai nampak. Kenapa? Iblis tidak suka saudara mencari Tuhan dengan seksama. Iblis tidak suka melihat saudara begitu antusias, on fire mencari Tuhan. Karena itu setiap tantangan harus kita tahu, oh kalau iblis mulai menantang saya harus maju. Ya, katanya jangan maju, maju saja. Ada lagu sekolah minggu toh. Nah, apapun yang akan menghalangi kita mencari Tuhan, ayo kita tetap berjuang. Ya, karena itu janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Nah, kenapa melihat bintang itu bersukacita? Kita lihat dalam Mazmur 16 ayat 11. Melihat bintang itu mereka bersukacita. Kenapa? Ya di dalam Mazmur 16 ayat 11 dikatakan, Engkau memberitahukan jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bersukacita ketika kita melihat ya bahwa kita ada tanda-tanda bayi Yesus akan kita jumpai. Karena itu merasakan sukacita yang luar biasa. Dan di ayat 11 selanjutnya, Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Sebentar, dari rumah itu, bukan ke kandang loh ya. Ini orang Majus datang ke rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Berhenti sampai di sini dulu ya. Datang ke rumah, tapi kalau gembala datang ke palungan. Bedanya ya, kalau gembala berjumpa menemukan Yesus ketika masih ada dalam palungan dibungkus dengan kain lampin, berarti Yesus baru lahir. Tetapi ya, orang Majus menemukan Yesus di dalam rumah. Nah, dari sini lebih yakin kita bahwa perjalanan orang Majus saat mencari bayi Yesus itu waktunya cukup lama. Dari luar negeri jalan waktu itu belum ada MTR loh. Gak ada bis, gak ada mobil naik. Apa ada unta ya waktu itu ya? Aku pun tidak tahu. Ya, yang pasti mereka berjalan berbulan-bulan, mungkin juga sampai hitungan tahun. Kenapa? Buktinya Herodes ketika dia melihat bahwa mereka ini nggak kembali kepada Herodes, orang Majus nggak kembali ke Herodes, Herodes ngamuk, bunuh semua bayi yang umur 2 tahun ke bawah. Ini membuktikan bahwa perjalanan orang Majus bertemu dengan Yesus itu waktunya panjang, perlu proses, perlu usaha, perlu upaya yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau sungguh-sungguh menemukan Yesus dalam hidup kita? Nah, sungguh saudara. Nah, inilah yang dimaksud dengan sembahyang. Ketaatan. Dia mendengar bahwa Yesus akan lahir, Sang Juru Selamat akan lahir. Dia taat berjalan mencari melewati lembah, lewati hutan belantara. Di situ pasti banyak hewan buas toh. Namanya masih belum kayak sekarang, belum ada kota-kota rame. Tapi dia menerjang semua bahaya untuk bisa bertemu dengan Yesus, saudara. Nah, ini sesuatu yang sangat berharga. Ya, sangat berharga untuk kita pelajari. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, ya, melihat ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas dan mur. Apa sih emas, kemenyan, dan mur? Bicara tentang sesuatu yang berharga. Dia bawa, dia persembahkan, ini yang dimaksud dengan sembahyang. Orang Majus sembahyang, orang Majus taat mendengar ya berita tentang kelahiran Kristus dan dia mempersembahkan sesuatu yang berharga untuk Yesus. Pertanyaannya apa yang sudah kita persembahkan untuk Tuhan Yesus? Apa yang berharga dalam hidup kita? Setiap kita punya sesuatu yang berharga itu beda-beda. Ada yang berharga perasaannya.
jangan ganggu perasaanku. Atau mungkin berharga ego kita. Ya, aku suruh minta maaf, sorry ye. Ya, mau dia yang salah aku suruh minta maaf. Loh, berharga nih. Ya, atau mungkin harta kita. Lah aku nek kerja di Hongkong mati-matian ya. Panas gak ro panas, bengi gak ro bengi. Amnesia. Iya. Saya berjuang kedinginan, ketatap sedikit kayak dipentung. Kehujanan, kepanasan, aku cari duit. Loh, buat apa persembahan di gereja? Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Ya, saudara, apa yang berharga dalam hidup kita? Mungkin waktu. Ayo berdoa. Enggak, badanku butuh istirahat. Aku juga harus memelihara roh, tubuh dan jiwa harus seimbang. Ayo berdoa. Enggak, waktu adalah uang. Apa yang paling berharga di hidup kita yang menghalangi untuk kita bisa persembahkan kepada Tuhan? Koreksi setiap kita. Atau mungkin maaf kita nggak bisa memaafkan orang lain. Hari ini serahkan kepada Tuhan. Jujur saja. Saya itu kalau mengalami sesuatu yang nggak bisa saya lakukan, saya jujur sama Tuhan. Tuhan, aku lu nggak bisa, Tuhan. Ya. Ketika ada orang yang pakai uang saya dan sudah waktunya saya perlu, dia nggak bisa mengembalikan, berdedek di hatiku, saudara. Kecewa aku. Tapi Tuhan bicara, ya, lepaskan pengampunan, lepaskan hatimu, jangan sampai mendistrak pikiranmu sehingga kamu nggak bisa damai di dalam Tuhan. Saya bilang, nggak iso Tuhan, akeh loh Tuhan. Dia bohong, Tuhan katanya aku pulang mau dikasih, nggak dikasih Tuhan. Tuhan katakan lepaskan. Kenapa? Karena berkat Tuhan itu datang dari segala arah, saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya bukannya saya sombong, saya bukan melepaskan, saya nggak nagih, memang kondisi orangnya nggak punya duit. Tak tagih ibarat meres watu. Saudara tahu meres watu? Memeras batu, nggak bisa saudara. Oke Tuhan, akhirnya saya merubah doa saya. Tuhan berkati dia supaya dia bisa mengembalikan uangnya saya. Loh ngono itu lebih damai saudara. Tapi nggak tahu gimana caranya tuh Tuhan mencukupkan apa yang saya perlukan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang berharga dalam hidupmu? Kita baca dalam Roma 12 ayat 1. Apa sih yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita itu enggak berkuasa atas diri kita. Ya, kalau saya misalnya saya dulu pernah kesaksian enggak waktu saya menggadaikan kebun saya. Saya menggadaikan kebun, saya walaupun kebun ini buahnya duren sedang panen, saya nggak bisa nikmati. Kopinya panen, saya nggak bisa menikmati karena saya gadaikan. Ya, milik saya, tapi saya nggak bisa menikmati. Begitu juga dengan dosa. Ya, sebenarnya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tapi kenapa kita bisa kehilangan keselamatan karena dosa? Dan Tuhan Yesus datang ke dunia menebus dosa saudara dan saya. Jadi hidup kita ini haknya Sang Penebus. Siapakah Sang Penebus? Tuhan Yesus datang ke dunia menebus saudara dan saya. Jadi kita ini enggak berkuasa atas hidup kita. Ya, sekarang hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, kita nggak berkuasa atas hidup kita, kan itu persembahkan seluruh hidupmu. Ya, berikan semua pada Tuhan. Kita nggak berhak atas diri kita. Itu ibadah yang sejati.
Kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita tahu Yesus sudah menebus hidup kita, wes ini milikmu Tuhan. Ya, semua tentang Tuhan. Apapun yang kita perbuat untuk Tuhan. Bekerja di Hong Kong untuk Tuhan. Loh kok enak loh Mbak Dian, ya kanggo anakku ta. Maksudnya kita melakukan apa saja itu tidak seperti untuk manusia, tapi kita lakukan untuk Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau majikan kita melihat kita ini baik-baik, kita nurut, bekerja dengan baik, yang dipuji itu Tuhan, saudara. No iki lho sing ibadah di GBI nurut. Siapa yang dimuliakan? Tuhan. Jadi kita mempersembahkan pekerjaan kita juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi TKW ya TKW-nya Tuhan. Jadi dokter nanti anaknya ya dokter untuk Tuhan. Jadi sopir angkot ya sopir angkot untuk Tuhan. Paham nggih? Nggih. Nah, selanjutnya saudara, ayat 12. Ya, ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Melalui jalan lain. Ada konsekuensinya loh. Seandainya Herodes tahu bahwa orang Majus ini mengkhianati janjinya dengan Herodes, Herodes tadi bilang apa? Selidiki dia. Kalau sudah ketemu kembalilah kepadaku, aku mau menyembah dia. Ya, orang Majus tahu itu bohong. Ya, melalui mimpi dia dapat penglihatan, jangan kembali lewat jalan yang dulu, tapi melalui jalan lain, saudara. Susah nggak jalan yang belum kita lewati? Susah, mestinya gini, Tuhan enakan yang itu tadi kan aku udah tahu belok kanannya, belok kirinya, naiknya, jurangnya, turunnya sudah saya lewati. Enak tau mestinya. Tapi Tuhan melarang, jangan ke sana. Karena Tuhan tahu di sana ada bahaya. Ya, Tuhan mau kamu melewati jalan lain. Artinya apa sih berkat yang kita terima? Kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, kita jangan kembali pada kehidupan yang lama. Amin. Sing dulu jahat saiki ya tetep jahat. Kalau Yesus sudah lahir di dalam kehidupan kita akan mengubah karakter kita, saudara. Kalau saudara pulang ke Indonesia mau mencari saya ke rumahnya Mbak Dian, mana Dampet ya? Dampet mana naik, ada sekolah SMP naik, saudara tanya, mau mencari rumahnya Mbak Dian. Mbak Dian yang mana? Yang di Hong Kong. Di tempat saya ada 3 Dian ke Hong Kong. Terus Saman kasih tahu cirinya gimana? Coba cirinya Mbak Dian gimana? Pakai kacamata, terus orangnya? Oh manis. Terus? Lembut? Kalau saudara mencari saya dengan apa yang saudara katakan hari ini, tidak akan ketemu. Karena yang dikenal oleh tetangga saya adalah Dian yang kacau. Iya, kalau saya sudah mau berangkat, motor saya hidupi ngerang, wang, wang. Tetangga saya bilang apa? Setan te budal. Saya nggak marah dibilang setan, hanya aku dulu koncaya setan. Setan te budal. Ya. Yang dikenal oleh tetangga saya, yaitu kehidupan masa lalu saya. Ini harga yang harus saya bayar, saudara. Saya nggak bisa memaksa tetangga saya untuk mengatakan tentang diri saya hari ini, saya nggak bisa. Ya. Saya mau tanya saudara, kalau saudara mendengar kata Sakeus, apa yang ada di pikiran saudara? Pemungut cukai, pendek. Iya? Padahal pada akhirnya apa yang dialami oleh Sakeus? Dia mengembalikan, dia bertobat. Tapi yang diingatan kita adalah Sakeus orang yang pendek, pemungut cukai, sing elek-elek tok. Kebaikannya Sakeus, pertobatannya Sakeus enggak kita baca. Itulah manusia. Manusia itu hanya mengingat-ingat kebobrokan kita. Manusia hanya mengingat-ingat kesalahan kita. Begitu juga tetangga saya Dian sapa? Oh arek iku ta. Bahkan ada bilang ini, Pak Bobi itu kehabisan pendeta ta. Bener loh ada yang ngomong itu. Ada yang telepon teman saya, apa Dian? Dian iku kok
sembrono sih Pak Bobi itu? Kok sembrono? Orang kayak dia kok disuruh melayani Tuhan? Itulah manusia, hanya mengingat masa lalu saya. Apakah saya marah? Tidak. Saya tidak bisa mengubah orang untuk berpikiran baik sama saya. Orang bisa menolak saya, tapi Tuhan tidak pernah menolak saya. Saudara mengatakan Sakius pemungut cukai, Sakius orang berdosa, itu hak saudara. Tapi di hadapan Tuhan, Sakius adalah orang yang diberkati Tuhan, orang yang bertobat. Ya, amin. Nah, begitu juga dengan kita saudara. Kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan, kita harus berubah. Jangan kembali pada jalan hidup yang lama. Sing biyen penggaweane ngamukan, ya jangan ngamukan. Sing dulu jahat, sekarang jangan jahat. Loh, alasannya apa aku harus baik sama dia Mbak Dian? Alasannya apa aku harus mengampuni dia? Alasannya satu, karena Tuhan sudah mengasihi saudara dan saya. Direwangi meninggalkan surga, turun lahir di kandang. Saudara ada yang lahir di kandang? Tidak ada. Tapi Tuhan Yesus lahir di kandang, rela loh untuk saudara dan saya. Jadi kita nggak punya alasan untuk tidak bisa berkarakter Kristus. Kita harus berjuang hidup berkarakter Kristus. Kamu harus mengampuni dia. Gak bisa Mbak Dian, dia sudah menghabiskan uangku, dia selingkuh mbak tanggoku, duitmu dia habis. No, aku suruh mengampuni dia. Sorry ye. Alasannya apa? Saya pernah ditanya gitu. Alasannya apa Mbak Dian aku harus mengasihi dia? Alasannya apa aku harus mengampuni dia? Saya mau katakan alasannya satu. Karena Tuhan sudah mengampuni saudara dan saya. Apakah masih kurang pengorbanan Tuhan Yesus? Disalib, dieret-eret, digebuki, ya, ditusuk, disiksa sedemikian rupa, apakah masih kurang? Masih minta pengorbanan yang gimana lagi, bro? Ya. Kalau kita seringkali, Tuhan aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu. Kenapa Tuhan? Kenapa? Tuhan katakan, aku sudah mati bagimu. Aku sudah merendahkan diri, dihina, disiksa untuk kamu. Jangan banyak menuntut kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, jadi mereka kembali ke jalan lain. Dia harus menghadapi akibatnya apa sampai dia nggak kembali ke jalan yang dulu. Dia mencari jalan-jalan yang baru. Tiba-tiba di ujung ketemu Herodes, ya Pak no, dia akan dibunuh loh. Tapi dia rela demi apa? Dia ketaatan, sembah yang dia taat kepada suara Tuhan. Dia meninggalkan jalan hidup yang lama. Dia mencari jalan-jalan yang baru. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu mau menyelamatkan saudara dan saya. Harus ada kolaborasi. Ya, Tuhan mau, saudara enggak mau? Enggak bisa. Jadi Tuhan mau, saudara harus merespon. Tuhan mau jangan lewat situ, kembali lewat jalan yang lain. Ya ayo kita respon. Ketika kita nggak mampu, Roh Kudus yang akan mempermampukan hidup kita. Nah, kita akan baca selanjutnya dalam Roma 12 ayat 2. Ya, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lek wis bertemu dengan Yesus, Yesus sudah lahir di dalam hidup kita, kita sudah ngikutin Natal berapa puluh kali, tapi kita nggak berubah. Pertanyaan besar. Saudara berapa kali mengikuti perayaan Natal? Sudah berapa kali? Ya, usianya saya 52, saya 52 kali ngikuti ibadah Natal lebih, karena 1 bulan itu bisa 10 kali juga loh di Indonesia ya. Berapa ratus kali kita mengikuti ibadah Natal, tapi apa yang kita terima? Apa yang merubah hidup kita? Jangan hanya make baju baru, hahaha, ya, tapi cari makna Natal, makna kelahiran Tuhan Yesus itu apa? Ya, dia lahir meninggalkan surga, turun ke dunia menyelamatkan saudara dan saya. Pengorbanannya yang dahsyat. Ayo kita belajar seperti orang Majus yang berjuang
berjuang mati-matian mencari hadirat Tuhan. Ya, baca dalam Yosua 3 ayat 4. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Nah, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kami lalui dahulu. Jangan khawatir. Jalan yang belum kita pernah lewati, ketika Tuhan menuntun langkah hidup kita, maka kita akan menemukan satu kesuksesan, satu keberhasilan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita masuk dalam Pentakosta ketiga, banyak orang mengatakan, apa itu Pentakosta ketiga? Ya, kita nggak usah berdebat, kita dipanggil bukan untuk berdebat, tetapi untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, jadi orang yang ketemu Tuhan Yesus harus lahir baru. Lahir baru istilahnya meninggalkan kehidupan yang lama. Jangan kembali pada jalan yang lama. Orang jatuh dalam dosa lumrah, saudara. Tapi kalau hidup di dalam dosa itu yang bahaya. Bedanya apa? Hidup dalam dosa adalah sudah tahu ini dosa, saya puancet ndek kene. Saya dilakukan lagi. Aku masih seperti yang dulu. Itu hidup di dalam dosa. Hati-hati ketika hari Tuhan datang, saudara masih hidup dalam dosa, maka Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Tapi kalau jatuh dalam dosa, itu kadang kita nggak sengaja, kadang kepleset kayak gitu. Nah, seperti itu, ayo hari ini. Ya, tahun pedalet, pintu masih terbuka. Jangan tunda-tunda. Ayo bertobat, tinggalkan cara hidup yang lama. Temui Tuhan ya. Di dalam Natal ini mari kita berkomitmen tinggalkan cara hidup yang lama. Orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus dan Yesus sudah lahir dalam kehidupan kita, kita akan lahir baru. Ya, lahir baru artinya kita hidup berbeda dengan yang dahulu. Kita mengenakan karakternya Kristus di dalam hidup kita, dan karakter itulah yang akan dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Kita akan menjadi saksi karena ada karakter Kristus dalam perjalanan hidup kita. Everyone, setiap orang akan bertemu Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tidak ada orang yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, Herodes mau menggagalkan. Ya, mau menggagalkan dia mencari bayi Yesus, mau dibunuh. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada orang yang bisa menggagalkan. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang sanggup menutupnya. Seberapa banyak kita yang mau kembali ke jalan Tuhan? Seberapa banyak kita yang mau ya tidak kembali ke jalan yang dulu? Saudara mendengar firman Tuhan hari ini bukan kebetulan. Hari ini adalah kesempatan berharga itu. Tinggalkan cara hidup yang lama. Izinkan Yesus lahir di dalam kehidupan kita. Kita kenakan karakter Kristus. Ya, di Natal tahun ini, memasuki tahun 2024, kita menjadi ciptaan yang baru. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita mau lahir baru, kita tinggalkan cara hidup yang lama. Hari-hari kita penuhi dengan sembahyang, pengagungan kepada Tuhan. Saya jemput semuanya bangkit berdiri.